Kita ulangi perbedaan antara mRNA atau ARND, tRNA atau ARNP, dan rRNA atau ARNR. Ketiganya berbeda dalam hal lokasi, bentuk, dan fungsinya. Lokasinya ARND itu di dalam nukleus, tetapi akan berpindah ke sitoplasma dan ribosom. Sedangkan ARNT itu selalu di dalam sitoplasma, kadang-kadang dia akan menuju ke ribosom, sedangkan ARNR selalu di ribosom. Bentuknya ARND itu garis lurus linear, ARNT daun semanggi, dan ARNR belum diketahui dengan pasti bentuknya. Fungsinya, sesuai dengan namanya, messenger RNA atau ARN duta adalah ARN yang diutus untuk membawa informasi pengkode yang diberikan oleh DNA antisense di dalam nukleus untuk dibawa ke ribosom di dalam sitoplasma. Jadi ARND itu diutus oleh DNA antisense untuk membawa informasi pengkode menuju ke ribosom di sitoplasma. Sedangkan ARNT atau ARNP fungsinya mengikat dan mengangkut asam amino yang akan disintesis menjadi protein atau polipeptida. Asam amino yang diikat itu sesuai dengan kode-kode yang ada di dalam ARND tadi. Asam amino diikat dari sitoplasma dibawa ke ribosom untuk disintesis menjadi protein. Kemudian ARNR fungsinya sebagai penyelaras atau adaptor dalam proses sintesis protein atau polipeptida yang berlangsung di dalam ribosom. Jadi sintesis protein itu berlangsungnya di dapur yang namanya ribosom. Perbedaan antara DNA dengan RNA. Sudah dibahas DNA di bagian depan dan RNA baru saja kita bahas, maka kemudian kita cari perbedaannya mengenai lokasi, bentuk atau strukturnya, komponen nukleotidanya, fungsinya, dan kadarnya. Karena RNA itu ada 3 macam, maka nanti di sini harus disebutkan ARND, ARNT, dan ARNR karena lokasinya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda juga. Hasilnya seperti ini, silahkan dibaca sendiri, dipelajari, dan dipahami. Di sini akan saya tambahkan mengenai kadar. DNA itu kadarnya di dalam nukleus tetap tidak terpengaruh oleh proses sintesis protein. Jadi bukan berarti sintesis proteinnya semakin cepat, kadar DNA-nya semakin banyak. Tidak, kadarnya akan selalu tetap. Sementara ARN ini kadarnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Semakin sering sintesis protein, semakin banyak kadar ARN yang dibentuk. Gen aktif atau ekspresif dan gen tidur. Semua sel penyusun makhluk hidup memiliki gen-gen yang sama karena berasal dari hasil pembelahan sel sigot. Jadi misalnya sel rambut dengan sel badan dengan sel ujung jempol kaki itu gen-gen yang di dalamnya sama semua. Karena semua sel tadi asalnya dari sigot, yaitu sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, yang kemudian nanti akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya secara mitosis sehingga hasilnya akan identik. Namun gen-gen yang berada di semua sel tadi tidak berekspresi sama karena ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat
tidak aktif alias tidur. Aktif tidaknya gen tergantung pada 3 faktor. Faktor pertama, usia. Misalnya, gen pengontrol tumbuhnya kumis itu ketika usia anak-anak dia tidak aktif tidur, sehingga anak-anak tidak muncul kumis. Tetapi gen pengontrol tumbuhnya kumis tadi akan menjadi aktif ketika sudah memasuki masa akil balik. Berarti kira-kira dipengaruhi oleh faktor hormon. Yang kedua, jenis kelamin. Contoh gen pengontrol tumbuh kumisnya tadi hanya aktif pada laki-laki, tidur pada perempuan. Meskipun perempuan punya gen penumbuh kumis, tetapi umumnya perempuan tidak memiliki kumis karena kembali ke faktor semula yaitu kadar hormon. Kemudian yang ketiga, lokasi, masih tentang gen pengontrol tumbuhnya kumis, di mana gen tadi hanya aktif di atas bibir dan tidak aktif di tempat lain. Jadi tidak ada kumis tumbuh di paha atau tumbuh di perut atau tumbuh di telapak tangan. Karena di tempat-tempat lain, di lokasi lain, gen pengontrol tumbuhnya kumis tadi bersifat tidak aktif. Silahkan mencari contoh yang lain, kapan dan di mana dia aktif dan kapan serta di mana dia tidur atau tidak aktif. Apakah materi genetik? Yang dimaksud materi genetik di sini adalah kromosom dan gen. Gen itu penggalan DNA, jadi DNA juga termasuk materi genetik. Apakah bisa berubah? Ada istilah mutasi, yaitu perubahan materi genetik yang bersifat permanen, tetap, dan irreversibel, tidak bisa kembali semula. Berarti materi genetik itu bisa juga mengalami perubahan, bahkan bersifat permanen. Penyebab mutasi yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam tubuh itu sendiri. Misalnya karena kesalahan dalam proses sintesis protein. Yang kedua, faktor eksternal atau yang biasa disebut dengan mutagen, zat yang memicu terjadinya mutasi. Bisa berupa zat kimia seperti kolkisin, digitonin, nikotin, monosodium glutamat, rodamin B, dan ada zat-zat kimia lainnya, misalnya benzopiren yang terkandung di dalam asap rokok. Yang bersifat radioaktif, misalnya sinar UV, sinar ronsen, itu juga bisa memicu mutasi. Kemudian yang bersifat fisik atau mekanik, contohnya perubahan suhu yang ekstrim atau perubahan pH yang ekstrim, itu juga bisa memicu mutasi. Yang bersifat biologis, misalnya virus. Ada virus namanya human papilloma virus, virus yang menyebabkan kanker pada manusia. Itu bisa menyebabkan perubahan materi genetik secara permanen sehingga muncullah yang dinamakan kanker yang sangat sulit dikendalikan. Mutasi gen dapat berupa yang pertama, perubahan susunan DNA-nya. Pengertian perubahan susunan DNA itu adalah urutan basa nitrogennya. Jadi kalau urutan basa nitrogennya berubah, berarti DNA-nya berubah. Kalau DNA berubah, maka nanti akan mengakibatkan perubahan sifat pada makhluk hidup tersebut. Contoh, urutan yang tadinya sitosin, guanin, adenin bergeser menjadi guanin, sitosin, adenin. Perbedaan urutan basa ini nanti akan menyebabkan berbedanya asam amino yang ditentukan. Kemudian yang kedua, salah penerjemahan kode genetika oleh ARNT. Ternyata ARNT juga bisa melakukan kesalahan
pada saat menerjemahkan kode yang dibawa oleh ARND. Kalau penerjemahnya salah, maka nanti ARNT akan mengambil asam amino yang salah. Kalau asam amino yang diambil salah, otomatis jadinya protein juga salah. Kalau proteinnya salah, maka enzim hormonnya juga salah. Kemudian aktivitas pembelahan selnya juga berubah sehingga terjadi mutasi. Contoh kesalahan penerjemahan yang seharusnya GAA asam glutamat menjadi GUA valin atau menjadi AAA lisin. Jadi kalau seharusnya itu yang diikat adalah asam glutamat yang kodenya GAA, ternyata keliru yang diikat GUA valin atau AAA lisin. Sehingga protein yang terbentuk menjadi salah karena asam aminonya salah. Karena proteinnya salah, maka hemoglobinnya mengalami kelainan menjadi sel sabit yang mudah pecah. Hemoglobin itu nanti akan terkandung di dalam sel darah merah yang bentuknya bulat bikonkav. Tetapi bisa mengalami perubahan menjadi eritrositnya akhirnya berbentuk seperti bulan sabit, bukan lingkaran penuh. Sehingga sifatnya mudah pecah, akibatnya individunya akan mengalami anemia parah yang kalau tidak tertangani bisa mengakibatkan kematian. Ini penyakit keturunan yang namanya sickle cell anemia atau penyakit sel sabit yang sifatnya herediter, tidak menular tetapi bisa diwariskan kepada keturunannya akibat terjadinya mutasi. Sudah selesai sampai di sini untuk pengantarnya. Masih ada satu subbab lagi tentang sintesis protein yang akan kita bahas